Pernahkah Anda merenungkan alasan di balik ketenangan hati seseorang meskipun hidupnya diliputi ujian berat? Di sisi lain, mengapa ada orang yang serba berkecukupan tetapi jiwanya selalu merasa gelisah dan tidak tentram? Tahukah Anda bahwa ada sebuah amalan sederhana yang dampaknya sangat luar biasa? Amalan ini mampu menjadi penyejuk jiwa di dunia, pencerah kegelapan alam kubur, hingga pembawa pertolongan di hari kiamat. Karunia ini jauh melampaui nilai kemewahan, pangkat, maupun popularitas yang sering dikejar oleh manusia. Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang mengaku mencintai Al-Quran, tetapi melewati harinya tanpa pernah membaca kalam mulia tersebut. Mereka melewatkan kesempatan emas untuk meraih keberkahan hidup. Lalu keajaiban apa yang sebenarnya terjadi jika kita membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat? Apakah benar lantunan Al-Quran sanggup melampangkan jalan rizki, menguatkan batin saat diterpa cobaan, serta menjadi pembela di akhirat kelak? Mari kita bedah secara mendalam keutamaan dahsyat membaca Al-Quran berdasarkan petunjuk ayat suci, hadis sahih, serta penuturan para ulama. Simaklah pembahasan ini hingga tuntas, tanpa ada bagian yang terlewat sedikit pun, sebab pemahaman yang utuh akan memberikan pandangan yang mendasar mengenai keagungan mukjizat ini. Bisa jadi renungan pada hari ini menjadi titik balik kehidupan Anda menuju keberkahan dunia dan investasi akhirat. Sebelum melanjutkan, seberapa sering Anda meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran? Apakah setiap hari, beberapa kali dalam seminggu, atau justru sudah lama tidak menyentuhnya? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling memotivasi dan mendoakan dalam kebaikan. Mari dukung perkembangan dakwah channel Serambi Surga dengan menekan tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, serta memberikan tanda like. Semoga kebaikan kecil Anda bagikan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir tanpa terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Serambi Surga. Saudaraku, Al-Quran bukanlah sekedar bacaan wajib saat berada di majelis ilmu, momen Ramadan, atau acara keagamaan semata. Lebih dari itu, Al-Quran merupakan panduan utama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai penerang jalan hidup seluruh umat manusia di muka bumi. Di dalam kitab suci ini terkandung petunjuk pembeda antara kebenaran dan kebatilan, kabar gembira bagi hamba yang beriman, serta peringatan bagi yang lalai. Al-Quran adalah firman Allah yang senantiasa terjaga keasliannya, bernilai ibadah saat dibaca, dan memberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Namun fakta di lapangan menunjukkan fenomena yang cukup memprihatinkan. Banyak kaum muslimin memiliki mushaf di rumahnya, tetapi kitab tersebut lebih sering tersimpan rapi di rak hingga dalam keadaan berdebu. Al-Quran hanya diambil saat tahlilan, momen duka, ataupun di bulan Ramadan saja. Padahal Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup seorang mukmin. Sungguh ironis ketika kita mampu menyisihkan waktu berjam-jam untuk bekerja, menyaksikan hiburan, ataupun bermain media sosial, namun merasa amat berat menyisihkan 10 menit untuk menyapa firman Allah. Bahkan sebagian orang merasa belum layak menyentuh Al-Quran karena bacaannya belum lancar atau belum menguasai hukum tajwid. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan kabar gembira mengenai hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim
dan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatatatta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrun, yang artinya adalah orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dengannya, maka baginya dua pahala. Dua pahala tersebut diperoleh dari usaha membacanya serta kesungguhannya dalam belajar. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata menilai kesempurnaan, melainkan melihat kejujuran niat, keikhlasan hati, dan perjuangan seorang hamba untuk senantiasa mendekatkan diri kepada kitabnya. Kesibukan era modern seringkali menjadi penghalang besar yang menjauhkan manusia dari wahyu ilahi. Begitu bangun tidur, ponsel menjadi hal utama yang dicari untuk memeriksa pesan atau media sosial. Tanpa disadari, waktu produktif berlalu begitu cepat hingga malam menjelang. Ketika tubuh merasa lelah, kita cenderung memilih istirahat atau hiburan duniawi ketimbang membuka lembaran kitab suci. Akhirnya, membaca Al-Quran terabaikan dan dianggap sebagai pengisi waktu luang semata. Padahal, justru di tengah himpitan beban hidup inilah jiwa manusia sangat membutuhkan ketenangan. Allah menciptakan batin manusia dengan kecenderungan alami yang selalu membutuhkan interaksi dengannya. Manakala jiwa hampa dari lantunan Al-Quran, rasa gelisah yang tak beralasan akan mudah timbul meskipun seluruh fasilitas material, pekerjaan bagus, dan keluarga yang harmonis telah dimiliki. Sebaliknya, orang yang memelihara kedekatan dengan Al-Quran senantiasa dianugerahi dengan keteguhan batin yang luar biasa. Mereka menjadikan firman Allah sebagai penyejuk saat duka, ungkapan syukur saat bahagia, serta penuntun ketika melangkah di tengah ketidakpastian hidup. Perlu disadari bahwa membaca Al-Quran bukan sekedar menggerakkan bibir untuk mengeja kalimat. Setiap huruf yang terucap mengandung ganjaran pahala yang terus berlipat ganda di sisi Allah. Karunia ini terbuka lebar bagi siapa saja tanpa memandang status sosial maupun usia. Melalui pembahasan di Serambi Surga ini, kita akan mendalami bagaimana Al-Quran mampu menjadi obat pelipur lara, pembawa rahmat rumah tangga, hingga pelindung dari hari pembalasan. Semua ini memiliki pijakan yang kokoh dari dalil Al-Quran dan sunnah Nabi. Para nabi, sahabat, dan generasi soleh terdahulu senantiasa menempatkan Al-Quran sebagai sahabat karib. Setiap ayat tidak hanya berhenti di tenggorokan, melainkan meresap ke dalam sanubari, menuntun pola pikir, serta membentuk perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah rahasia mengapa jiwa mereka tetap tegar tatkala diterpa badai cobaan dan tidak congkak saat menerima kelimpahan nikmat. Sebaliknya, menjauh dari Al-Quran membuat hati perlahan menjadi keras, mudah berprasangka buruk, serta sulit merasakan ketenangan yang hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab ini mengatur seluruh sendi kehidupan, mulai dari tata cara beribadah, etika berbisnis, cara membina rumah tangga, hingga kesiapan menghadapi alam akhirat. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Al-Quran hari ini? Berapa banyak waktu yang tersita untuk menatap layar ponsel dibandingkan membaca ayat-ayatnya? Pertanyaan ini menjadi bahan evaluasi diri agar kita tidak terjebak dalam kelalaian yang merugikan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW dan para sahabat telah memberikan contoh nyata dalam mengagungkan wahyu. Mereka tidak terburu-buru mengejar kuantitas bacaan sebelum memahami dan menerapkan isi kandungannya. Hasilnya, lahir generasi terbaik
yang memiliki akhlak mulia dan keteguhan iman. Pengaruh positif dari membaca Al-Quran akan terus membentang dari alam dunia, kubur, hingga padang mahsyar. Berikut adalah beberapa keutamaan utama membaca Al-Quran yang perlu kita ketahui bersama. Keutamaan pertama, membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Membaca Al-Quran adalah bentuk zikir paling mulia. Keheningan batin yang dirasakan saat membacanya merupakan bentuk rasa tentram yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam dada hambanya yang beriman. Keutamaan kedua, kelimpahan pahala pada setiap hurufnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Yang artinya adalah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian keutamaan ketiga, Al-Quran hadir sebagai penolong di hari kiamat. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Artinya adalah, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Kemudian keutamaan keempat, mengundang rahmat dan perlindungan malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya adalah sebagai berikut, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Keutamaan kelima, Al-Quran menjadi solusi atas berbagai persoalan. Ayat-ayatnya memberikan kekuatan batin dan petunjuk moral agar manusia sanggup menghadapi cobaan hidup dengan penuh kesabaran dan prasangka baik kepada Allah. Kunci utama untuk meraih seluruh keutamaan ini terletak pada konsistensi. Amal kecil yang dikerjakan secara rutin jauh lebih dicintai oleh Allah daripada amalan besar yang hanya dilakukan sesekali. Mulailah dengan langkah sederhana, misalnya membaca 1 ataupun 2 halaman setiap hari. Hal yang terpenting adalah menghadirkan ketulusan hati, merenungi makna ayat, serta berusaha mengamalkannya dalam tindakan nyata. Ketika nilai-nilai Al-Quran mewarnai tutur kata dan perbuatan kita, saat itulah Al-Quran benar-benar menjadi pencerah hidup. Jangan menunda niat baik ini sampai memiliki waktu luang, tetapi alokasikanlah waktu khusus setiap hari. Pada hari kiamat kelak, segala hal yang kita banggakan di dunia ini tidak lagi bernilai. Hanya keimanan dan amal soleh yang akan menjadi penyelamat
di mana Al-Quran hadir membela para pembacanya yang setia. Jangan menunggu bacaan menjadi sempurna atau menunggu usia tua untuk mendekat kepada Al-Quran. Pintu kebaikan selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin memulai langkah perbaikan hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penerang hati kami, penyejuk jiwa kami, serta petunjuk dalam setiap langkah hidup kami. Ampunilah segala kelalaian kami selama ini. Tanamkanlah rasa cinta yang mendalam terhadap firman-Mu dan bimbinglah kami agar mampu mengamalkannya hingga akhir hayat tiba. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak kajian di Serambi Surga. Bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat tercinta Anda agar menjadi ladang pahala jariah bagi Anda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.